Jungle. Halo Sobat Remaja, jumpa lagi bersama kami para frater SCY dalam pertemuan katekese digital. Nah, frater, Ya, pada minggu yang lalu kita sudah membahas nih mengenal murid-murid Kristus. mengenal Kristus yang ada 12 itu. Ada 12. Dan tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu nanti kita akan membahas. Ya. Nah, Yesus itu selain memanggil ke-12 murid, dia juga memanggil kita semua. Woi, memanggil itu apa ini? Memanggil untuk mewartakan sabdanya toh. Oke, siap. Nah, maka dari itu hari ini temanya apa? Hari ini temanya adalah kemuritan di era digital. Nah, itu nanti ada keterkaitannya. Oke, siap. Sebentar ya. Oke. Nah, tapi sebelum itu Hah? katanya ada lagu tadi. Oh iya ya. Iya. Lagu apa ya ini ya? Judulnya apa sih? Judulnya apa tadi? Coba ya kita buka kopelan. Tuhan cinta semua anak. Nah, Gimana itu lagunya tuh ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu ya lagunya ini. Tahu nggak ya kira-kira ya? kalau tahu ya kita belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama. Ya coba Brother Dedi diambilkan ya. intronya ya. Oke. Salah Ya. Sorry. Oke, jangan belajar. Oke, ya. belajar. Banyak belajar. Maafin Brother. Oke. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Seperti itu ya. Oke. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa ikut bernyanyi. Yuk, sekali lagi ya. Oh ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi, beda sayanya ya. Ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Yang kurus dan yang gemuk semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Jadi semua Tuhan itu mencintai semua anak di dunia ya, Ter, ya. Baik yang kuning-kuning, Nah, yang itu. kurus, yang gemuk, yang Mulai main tinggi, fisik ini kayaknya. yang apa? Aduh. Pendek, semua Ah, dicinta iya. Tuhan. Karena Tuhan tidak memandang fisik. Iya, benar sekali. Gimana, brother? Tadi kan kita akan membahas mengenai kemuritan di era digital. Ya, Nah, mungkin Frater bisa menjelaskan ke para sahabat remata Ya. apa maksudnya tema yang akan kita bahas ini. Nah, oke. Jadi seperti yang sudah dikatakan Brother Bayu tadi, teman-teman ya. Kalau kemarin itu kita diajak untuk mengenal murid-murid Yesus pada zamannya yang kita kenal sebagai rasul itu. Nah, kita sekarang mendalami bagaimana sih kita ini dipanggil sebagai murid Yesus, khususnya di zaman apa ini, Brother? Di digital, di zaman digital ini. Nah, tujuannya apa? Supaya kita semua murid-murid Yesus di zaman ini mampu melihat realita. Realita itu apa sih? Kenyataan, Kenyataan yang ada. tantangan yang ada di zaman ini, khususnya di era digital ini. Nah, setelah menyadari itu kan kita melihat, ternyata dalam perjumpaan di misalnya media sosial gitu, kita menjumpai orang-orang dari banyak latar kebudayaannya, terus agamanya, status dan lain sebagainya. Itu yang pertama, kita supaya menyadari itu realita yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, tujuan yang kedua itu adalah supaya kita menjadi murid Yesus yang tangguh untuk mewartakan sabdanya, mewartakan
kedamaian, Nah. terus menjadi apa tadi kata? Jadi terang dan Menjadi garam. terang dan garam bagi dunia. Itu sekilas apa namanya tujuan kita Oke, pertemuan. itu para sobat Remaka. Ya. Nah, tadi kan ada digital gitu ya. Ah, Nah, dari kata itu sendiri, brother, di Ya. benak apa? Brother itu muncul kata apa? Frater mana dulu nih? Ya, semuanya dong. Semuanya. Dari siapa Dari dulu? Frater Dedi. Dari Frater Dedi. Dari saya nih. Oke. Oke. Digital. Digital. Kalau saya mendengar kata digital, berarti yang terkena dalam diri saya itu adalah akses. Akses. Nah, jadi akses itu ya bisa kita caranya mengakses ya dengan cara kita lakukan dengan mengakses, akhirnya kita menemukan. Nah, dari setelah menemukan akhirnya kita mengetahui. Nah, setelah mengetahui kita akan mencoba untuk mewartakan ya misalnya dengan di media sosial itu sendiri yang dikatakan Frater Hendrikus tadi. Nah, disitu akhirnya kita mulai mengakses dan akhirnya membawa pada sebuah realita untuk mengetahui realita yang ada itu sendiri. Wah, Berarti Frater Dedi ini orangnya pengen tahu gitu. Nah, bisa juga. Ingin tahu Sampai terus. ini bisa. Nah, kalau Frater Hendrikus, kalau Wah. saya ketika mendengar kata digital gitu ya, yang terlintas secara sekilas itu langsung digital itu apa yang terlintas langsung ini. wah, Bisa. emang Frater boleh? Enggak, ini sebenarnya HP kelas. Ya, kalau Frater itu mendengar digital ya udah ini handphone, gadget, gawai seperti yang Iya, ya. yang ada di tangan teman-teman itu setiap hari. Karena apa? Ya karena segala macam informasi, kegiatan itu bisa kita akses melalui gawai atau telepon pintar. Itu Mantap sekali. Nah, kalau Frater apa ini ya? Nah, kalau saya Eh, Wah, itu udah diambil semua ini. Masih ada, Masih itu ada. lagi. Kalau saya apa ya? Kalau digital itu jejak gitu Frater ya. Jejak. jejak Jejak kaki. digital. Jadi Maksudnya apa ini? semua Hah? aktivitas kita itu ya. Ya. Kalau zaman sekarang itu bisa dilacak. Mau pergi ke sana kita bisa. Oh iya, benar. Tahu kan? Misalnya Gojek gitu. Cari tahu di mana tempatnya langsung. Nah, itu kan jejak digital. Ini enggak endorse ya, Pak? Yang enggak endorse. Tapi kenyataan. Iya, kenyataannya memang seperti Sudah itu. semakin realita. canggih. Nah, kalau Frater Dedi tadi adalah akses tadi ya. Ya, Ya. akses. Kalau Frater Hendrikus, Gawai Gawai. atau handphone. Frater Bayu tadi jejak digital. Ya. Nah, kalau menurut sobat Remaka sendiri apa? Ayo, Nah, apa? ayo, apa? Silahkan jawab ya. Akan jawab dan komen Komen. bawah. Oke. Nah, setelah kita mendengar kata digital terus muncul di benak kita. Nah, apa sih Frater yang saat ini kita apa namanya tantangan apa gitu ya? yang kita hadapi? Hmm, Oke. Ya, yang pertama-tama Frater mau tanya. Nah, Frater berdua ini punya akses nggak untuk itu apa melacak atau apa ya mengakses dunia digital gitu? Ya, nggak ada. ya, nih. pastinya ya. kan zaman Ada. sekarang masa nggak ada. Nah, misalnya kalau Frater Dedi selain menggunakan handphone biasanya menggunakan apa? Biasanya sih menggunakan laptop, juga Laptop. bisa. Oke. Frater Bayu Menggunakan internet, PC komputer itu ya? PC komputer. Ya, apapun yang kita gunakan, yang jelas kalau itu tersambung dengan internet, Ya. nah itu bisa kita menjelajah ke seluruh dunia ya. Iya. Ya kita bisa berselancar. Nah, Frater Bayu ini punya sosial media nggak ini? Ayo. Punya dong. Punya. Apa aja coba sebutin Apa ya? yang dipunya? Yang dipunyai. Akun apa aja? Sejauh ini yang saya buka itu Instagram, Instagram, Facebook, ah, Twitter, ada berapa itu tadi? tiga. Tiga. YouTube? Punya akun YouTube YouTube sendiri? belum sih, akun Scholastica. Ya, itu Iya, termasuk Scholastica. kita. Ya. Kalau Frater Dedi apa aja? Sama sih kayak Frater Bayu ada Facebook, ada Ya. Instagram, lalu ada Twitter, tapi ada nama lagi lain. Nggak tahu masih aktif atau Line. enggak? WA, Masih kelas juga. Kelas. Ya. Banyak juga ternyata. Banyak kan? Ada mungkin yang punya LinkedIn itu. Oh iya. Ada macam-macam lah pokoknya, ada banyak sekali yang bisa kita akses dari internet ini. Nah, namun Frater, kalau kita lihat ya, kita coba terka-terka gitu. Kalau kita misalnya udah mau makan, tinggal pesen gitu kan. Set, Iya. Set, datang. datang, ya kan? Namanya aplikasinya apa, Dok? Itu nggak endorse. Nggak endorse. Pasti teman-teman udah tahu semua kan. Terus kita makan,
udah tinggal datang. Terus mau ke perpustakaan males, tinggal cari Perpustakaan online. ya online. Oke. Nah ini di satu sisi memang membantu kita untuk bekerja lebih cepat. Tapi di sisi lain, nah kira-kira Frater tahu nggak nih apa dampak negatifnya dari kecepatan, kemudahan itu? Apa Frater? Ya banyaknya sekarang ya kalau misalnya kita ada tugas, Ya. kita klik di Google, thread semuanya sudah muncul. Nah, bahayanya itu adalah plagiat. Plagiat itu apa Frater? Nah, Mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya plagiat. plagiat itu ya kita ngambil aja di komputer, copy dan di paste, terus dikirimkan ke guru kita. Guru tanpa menyertakan sumbernya. Ngaku-ngaku itu punya kita ya. Ngaku-ngaku ya. Intinya menjiplak ya, menjiplak karya orang lain. Itu tantangannya. Lalu yang berikutnya mungkin juga membuat kita menjadi malas ya. Malas. dalam diri betul. Iya, dalam diri kita sendiri malas tinggal yang penting ini udah ada HP, udah tinggal mainan gitu. Mau misah sekarang apalagi di masa pandemi ya. Di masa pandemi itu ya udah tinggal online. Nah, ini pertanyaannya, ini kalau kita misah online itu nonton atau memang benar-benar ikut misah? Itu juga bisa tantangannya. dipertanyakan juga. Maka tantangannya itu. Lalu belum lagi kalau kita misalnya melihat berita di entah di mana sumbernya gitu, terus tiba-tiba ada ujaran kebencian menyerang agama kita langsung tersulut emosi gitu ya. Padahal kita belum tahu itu benar atau berita. Nah, jangan-jangan itu hanya hoax. Itu yang seringkali membuat kita di zaman seperti ini ternyata ada tantangan yang real semacam itu. Lalu juga kalau udah pegang gini, pegang HP di sana ada mainan kayak adorasi gitu berarti. Adorasi jadi pertapa malah. Pertapa digital kayak Bang Francis Christi ya. Kayak maksudnya Bang Francis Christi pernah bahaya zaman digital itu seperti itu. Kita ya bisa jadi pertapa virtual, pertapa digital itu ya. Nah, kita seringkali mengambil jarak terhadap orang-orang yang nyata di hadapan kita, misalnya yang di samping kita ada adik kita mainan, kita sibuk sendiri. itu pengalaman. Ya semacam itulah, kadang-kadang juga kita termakan oleh kecanggihan teknologi, asik main game online gitu ya. Frater ada yang main game online? Enggak sih. Gak suka sih kayaknya. Iya. Dulu saya pernah Frater. Apa Frater? Angry Bird. Sukanya ini. Yang Ya gitu. Oke, itu Frater. Jadi kita sudah melihat gambaran umum ya. Ternyata di era seperti ini ada tantangan semacam itu. Gitu Frater. selain tantangan juga tadi ada yang positifnya. Yang positifnya. Nah, untuk menyikapi itu Frater, tantangan-tantangan itu apakah kita bisa menjawabnya dari kitab suci atau gimana? Ya, ada Frater. Frater jadi ingat kutipan tentang garam dan terang tadi. Oh iya, Dan terang dunia itu ada di Injil Matius. Matius bab berapa ya Frater tadi? Kayaknya sih bab 5 tadi. Bab 5 berarti Bab 5. ayatnya 13 ya. Ya, sampai 13 16. sampai 16. Nah, ini tadi hasil briefing. Ya, ini singkat sekali. Coba biar Frater Bayu yang baca ya. Oke. Jadi 13 sampai 16. garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih Frater Bayu sudah membacakan. Kalau teman-teman tadi mendengarkan dengan seksama, di ayat 13 di awal kalimat itu sudah dikatakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Lalu di ayat
14, kamu adalah terang dunia. Jadi Yesus bukan jadilah garam atau jadilah terang, tapi kamu adalah garam, kamu adalah terang. Kita ini maksudnya. Iya, maksudnya iya kita Kita, pribadi garam. sebagai murid-muridnya. Frater Bayu garam, Oh, saya juga garam, Frater Dedi garam, garam. teman-teman juga garam Oh. dan terang gitu. Nah ini dalam arti apa gitu? Nah, Dalam arti ya kalau ini kita mengambil itu garam. Garam itu apa sih yang khas, Frater? Asin. Asin. Ya, jadi intinya itu kita adalah murid-murid yang diundang untuk memberi rasa gitu, memberi rasa nikmat. Asin. Ya, ya kalau makanan ada itu Nggak ada rasa garam. asinnya itu ya hambar ya. Hambar. Ya. Maka kita hidup kita itu harus penuh rasa gitu ya. Ya. Penuh rasa juga. Jangan sering-sering menjadi perasa gitu. Iya, tapi jangan sering-sering baper ya, bawa Iya. perasaan. Tapi kita membawa perasaan yang sukacita, yang damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu menjadi terang itu ya kita memberikan pencerahan. Misalnya kalau di era digital ini kita bisa membuat konten-konten yang kreatif gitu kan, yang mencerahkan, yang menginspirasi gitu. Itu yang bisa kita buat. Lalu kalau misalnya garam itu kebanyakan itu akan jadi apa? Jadi asin tadi. Asin, keasinan kan berarti nggak enak kan, nggak enak sama sekali. Terus bisa darah tinggi malah ya. Oh iya. Darah penyakit tinggi. itu. Bawa penyakit. Bawa penyakit. Lalu kalau terang itu berlebihan apa? Ya Silau, men. Silau, bisa nggak bisa lihat apa-apa malah kita bisa buta kan. Nah, itu maka satu hal yang bisa kita buat itu adalah berkata cukup. Maksudnya apa, Pak? Ini kita terikat ya, kita misalnya terikat sama HP handphone, kita entah mainan sosial media atau game, seringkali menyita banyak waktu kita ya dengan keasikan kita sendiri, sampai kita lupa waktu makan mungkin, lupa waktu berdoa, waktu bersama ngobrol dengan keluarga. Nah ini mulai saat ini kita diundang dengan itu tadi, dengan sabda Yesus, kita diundang untuk stop, cukup. Saya mau berhenti dulu, saya tinggalkan gadgetnya gitu kan, saya tinggalkan. Oke, saya mau doa. Wah, Nah. bagus dia. Saya mau ngobrol dengan keluarga. atau Ngerjain tugas. ngerjain Ngerjain tugas. tugas. Itu bisa dilakukan. Jadi kita juga perlu menjaga jarak terhadap internet. Tidak terus-menerus kita di depan HP, di depan internet, maniak gitu ya, maniak. Tapi kita perlu mengatakan cukup. Nah, kalau cuma dunia kita semacam ini ya, Kecil banget ya. iya, cuma jempolnya aja yang gerak. Oh, ya. Nah, tapi kita perlu gerak badan kita. Mungkin kita bisa membantu apalah pekerjaan rumah, masak atau apa. Biar juga itu supaya membuat badan kita lebih sehat, bugar gitu. Itu salah satu juga yang manfaat yang kita dapatkan dengan mengatakan cukup. Itu Cukup. Kayaknya masa prapaskah ini sangat tepat nah yang Iya, masa prapaskah, masa prapaskah, pantang, nah gitu kan. Nah ini kayaknya buat pantang juga buat bagus. pantang juga bisa. Pantang mengurangi ini ya, mengurangi penggunaan gadget supaya kita wah ini Anjingnya mulai anjingnya menggogol juga ya. Makanya ada orang oh iya ada orang. Diam dulu ya. Ya nggak apa-apa. Sepertinya dia setuju Itu supaya tandanya. teman-teman juga ini pantang gadget. Ya menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk sesama kita. Itu salah satu ya, brother. Salah satu yang bisa kita buat adalah mengatakan cukup. Lalu yang kedua itu justru kita memanfaatkan dan sungguh-sungguh memanfaatkan media sosial atau internet untuk sarana pewartaan. Nah, sarana pewartaan. Misalnya dengan menjadi apa? Konten kreator. Menjadi YouTuber. Ya. Nah, kan ada banyak sekali kan YouTuber orang Katolik maupun orang Kristen yang mereka sungguh bisa mewartakan sukacita, kedamaian gitu, mengajak semua orang, bahkan mereka tidak malu untuk membuat Tanda salib. Iya. itu. Nah, pasti teman-teman juga mengikuti mereka salah Siapa satunya aja? ya. Contohnya siapa, Frater? Contohnya siapa, brother? Contohnya siapa ya? Yang brother tahu? Jessica Jane. Jessica Jane dan kakaknya. Kakaknya Oh, juga. Pokoknya tuh Just No Limit, bro, brother. Kalau saya sih ngefans sama Natasha Wilona. Baca semua ya. Ya, ada juga Jerome Pauline dan Ya. ya yang Kristen itu kan.
ada banyak lagi Lyodra tuh. Oh iya, lihat penyanyi Indonesia Idol ya, Dra. Ya, Indonesia Idol itu juga menggunakan apa namanya? Internet sebagai sarana untuk Pewartaan. pewartaan. Meskipun pewartaannya itu ya kegiatan-kegiatan di rumah sederhana, Ya. Tapi kalau itu membawa kedamaian, membawa sukacita, itu bagi juga semua orang ya. bagian dari itu pewartaan. Terus misalnya saat ini yang kita lakukan, teman-teman dari rumah melihat mendengarkan brother bersharing, itu juga sebagai media untuk pewartaan supaya kita bisa berbagi pemahaman sekaligus pengalaman iman kita. Oke. Supaya kita semakin diteguhkan. Itu brother, saya rasa dua hal itu kalau kita lakukan tadi ya. Pertama itu berkata cukup, atau dalam arti itu pantang ya untuk mengambil jarak terhadap internet. Lalu yang kedua itu justru memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai pewartaan itu brother. Nah, lalu ada nggak sih pesan Bapak Paus Fransiskus untuk mengenai hal ini tadi? Oh, tentunya ada. Ada. Ini kita bisa lihat itu dari pesan Fransiskus di tahun 2019 itu yang pada saat Hari Komunikasi Sosial ke 53. Tentang apa ya? Ini biar Frater bacakan ya supaya tidak salah ya. Gereja itu sendiri adalah sebuah jejaring yang diteguhkan bersama melalui Ekaristi, di mana persatuan tidak berdasarkan like. Wow. Ya, tetapi dilandasi oleh kebenaran iman dan pernyataan amin. Dengan demikian masing-masing anggota melekat erat pada tubuh Kristus dan sekaligus terbuka menyambut orang lain. Nah, lalu Paus Fransiskus menambahkan lagi, jika satu keluarga memakai internet agar semakin terhubung dan kemudian berkumpul di meja makan dan saling bertatap muka, maka internet menjadi sebuah sumber daya. Jika sebuah komunitas gereja mengatur kegiatannya melalui internet, kemudian merayakan Ekaristi bersama, maka internet menjadi sebuah sumber daya. Nah, maka intinya itu Paus Fransiskus mengajak kita untuk benar-benar memanfaatkan internet ini sebagai sumber daya yang bisa kita jadikan sarana untuk pewartaan. Jadi ini tadi kan ditekankan, jika internet itu dimanfaatkan supaya keluarga itu bisa saling bertatap muka, itu berarti kan internet itu justru tidak menjauhkan kita dari keluarga kan. Intinya Pater Fransiskus mengajak kita supaya internet jangan menjauhkan keluarga, tapi justru menyatukan, bisa mulai kegiatan-kegiatan menggereja lainnya juga. Itu. Terus kalau misalnya hanya mendapat sedikit like, tidak apa-apa. Seperti channel kita ini ya. Seperti channel kita ini nggak apa-apa. Nah, ini karena ini tadi seperti kata Fransiskus, tidak berdasarkan persatuan kita tidak berdasarkan like, tapi berdasarkan amin. Tapi kalau teman-teman mau like ya nggak apa-apa. Juga berkat itu namanya. Gitu. Jadi misalnya teman-teman ada yang upload di IG, like-nya cuma sedikit ini apa saya nggak menarik. Terus langsung muram nggak mau lagi lah buat konten gitu. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman, karena kita tidak mendasarkan pada like, tapi pada amin. Perkataan amin dalam arti tertentu ya, sebagai orang yang sebagai orang yang dipanggil sebagai murid Kristus, kita mewartakan. Kalau orang lain menerima dengan kata amin, itu cukup bagi kita. Iya. Karena kita mewartakan Yesus, ya bukan kan? diri kita. Oh ya. Gitu. Nah, berarti kita bisa jadi konten-konten kreator seperti itu. Ya bisa, sangat bisa. Apalagi dengan gadget yang kita punya itu, yang teman-teman punya. Kalau Frater ya cuma satu ini, dengan yang dipakai untuk laptop ini ya, sama laptop. Bareng-bareng. Kita gunakan semaksimal mungkin. Oh ya, berarti katanya ada permainan di Bimbing. Oh, dari tim kreatif ya ini. Tim kreatifnya di Frater Putra ini. Yang ada di balik kamera ini. Apa ya? Apa Frater? Tolong jelaskan dulu dong permainannya apa. Permainannya mana? Baik, para Frater. Jadi gini permainannya adalah jawab cepat. Jawab cepat. Jadi saya akan memberikan dua pilihan. Nanti Frater menjawab cepat. Misalnya hitam putih. Nanti jawabnya pilih salah satu. Bareng ya, nggak boleh telat. Ya. Contoh ya, kita latihan dulu. Oke. Jubah baju. Nah, ya gitu ya contohnya ya. Kita mulai ya. Oke. Ada 15 pertanyaan. Sekali ya. Jawab cepat, lalu nanti akan ada 5 yang Frater minta untuk jelaskan. Oke. Pertama, HP laptop, HP, Google Meet, Zoom,
Ada beda tadi kan. Instagram, Facebook, Instagram, following, following, foto, video. video. Nanti diingat-ingat ya jawabannya ya. Iya, iya. Jangan bohong loh. Oke. Ada saksinya nanti. Like, comment, Komen. Aduh, saya sendiri terus. YouTube TV, YouTube, Dangdut Rohani, Rohani, Frater Suster, Frater, WA, DM, WA. Enggak ada ya, ada Oh iya enggak. belajar online, belajar offline, Offline. Twitter, Instagram, Instagram, konten kreator, penikmat konten. konten kreator, Game medsos, medsos, belajar berdoa. berdoa. Belajar berdua. Oke. Berdua tadi aku udah. Sekarang tugasnya mulai dari Pater Dedi tadi, follower atau following, pilihnya apa? Saya tadi milih follower. Follower Pater Hendrikus. Following. Coba Pater Dedi ngapa milih follower? Saya milih follower karena ya saya suka follower apa sih pengikut ya? Pengikut ya, berarti seperti kita tahu bahwa ada follower ada following. Nah, saya milih follower. Alasannya mengapa? Kenapa? Ya follower saya memang lebih banyak daripada following. Nah, gitu mungkin ya. Pater Hendrikus, Pater Bayu. Ya, kalau saya milih following. Kalau follower itu kan kita diikuti ya. Kalau following kita mengikuti. Nah, jadi Pater itu cenderung lebih aktif following daripada diikuti. Kalau Pater Bayu. saya milih tadi apa? Following ya. Ya, pilih following karena follower saya itu aku bingung. Ya, Kebalikannya milih milih aja, ya. pokoknya milih aja. Oke, yang kedua, Ya. like, comment. Tadi Tadi apa ya? Saya like. like. Dari Pater Hendrikus dulu yang paling beda. Ya, saya like. Saya orangnya apresiatif. Jadi saya memberi like. Oke, Pater Dedi, Pater Bayu. Kalau saya sih suka memberi komen itu menjadi masukan kayaknya, Oke. masukan bagi yang membuat konten itu sendiri. Kalau aku seneng komen karena di dalam komen itu kita bisa ngobrol. Ya, Oke, ya, bisa, ngobrol bisa. bisa kan? Ya. Frater Suster. Frater. Kenapa? Ya karena sekarang jadi frater Sekarang jadi semuanya. frater. Oh, gitu. Oh, Ya. Konten kreator, penikmat konten. konten kreator. kreator. Meskipun kita Frater jadi tadi lambat Tadi ya. nggak jawab. Telat maksudnya. Telat. Apa? Apa alasannya? ya meskipun sedikit kontennya, tetapi ya berusaha jadi konten kreator. Konten kreator supaya kita bisa berbagi Pasti ya. dengan orang. Belajar berdoa. Berdoa. Jadi jawabannya belajar juga sih. ya. Berdua, belajar dan berdoa. Kenapa? Ya pusing belajar terus. Kalau menurut Rio apa? Kalau aku sih tadi berdoa. Berdoa mas tadi. Berdoa. Berdoa ya. Instagram atau Facebook? Instagram. Kenapa? Ya ini kayaknya ya aplikasi yang terbaru sih. Iya. Lebih aktif di ini sih Instagram. Oke, permainan selesai. Tapi nggak adil dong. Nggak adil. Teman-teman nanti juga yang nonton boleh tulis Kita hasilnya di mau tanya, komen. kita mau tanya. Kita mau Satu tanya pertanyaan sama- saja. Iya, sama Buat siapa? kreator kreatif dong. Oke. Tim kreatifnya. Apa ya? Follower atau konfrater? Konfrater. Alasannya? Alasannya karena percuma memiliki banyak follower kalau nggak deket sama konfrater. Asik. Ini quotes kita hari ini. Ingat ya, follower Putra. Follower berarti ya. Silakan follow konfrater saya. Bagus. Oke, brother. Setelah kita mendengar sharing-sharing dari brother apa tadi? Hendrikus, brother Dedi ada yang mau ditambahkan? Oh ya, ini kita sebenarnya bisa belajar dari permainan sederhana ya, saudara. Oh iya, bisa. Kita diberi dua pilihan. Ya, kita pasti kalau milih itu kan iya, ya tidak atau pilih salah satu. Nah, ketika kita sudah memilih, berarti kan kita harus Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Sama seperti kita ini. Kalau kita udah punya HP, kita milih untuk internet, kita harus bertanggung jawab. Untuk apa internetnya, media untuk wartaan dan sebagainya. Terus kita juga bisa mengunggah
konten-konten yang positif, yang inspiratif gitu. Jadi kita bisa memilih sekaligus harus bertanggung jawab dan bijak. Itu sebenarnya kita bisa belajar dari mana yang sebenarnya. Nah itu. Itu kata ya. Kayaknya ini udah lama ya kita ya. Lama ya. Udah berapa menit sih? Udah setengah jam nih kayaknya. Jadi mau ngapain setelah itu? Kita akan pamit ya. Pamit ya. Pamit. Dan kita ketemu di minggu depan. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Pokoknya ajak teman-teman yang lain yang belum gabung untuk gabung, yang belum tahu caranya gabung gimana, silakan DM di @sahabattermata. Langsung DM ya Frater ya. Langsung DM aja nggak apa-apa. Pokoknya ikutin keseruan Frater selanjutnya, jangan bosen-bosennya. Kita sama-sama belajar, saling berbagi, dan juga menjadi murid Kristus yang bersaksi di era digital ini. Oke teman-teman, kita pamit dulu ya. Dadah. Terima kasih. Sampai jumpa